Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini adalah materi menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Submaterinya adalah Mutiara Khazanah Islam yang berkaitan dengan sikap tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Jadi kita berusaha dulu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa kepada Allah tanpa putus asa, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tawakal. Jadi ada prosesnya ya. Yang pertama ikhtiar terlebih dahulu, yang kedua berdoa dan berharap kepada Allah, yang ketiga kepasrahan dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Kaya. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerimanya dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Apabila hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh karena hal itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang pantas kita sombongkan ya selaku manusia? Karena apa-apa yang kita miliki sesungguhnya milik siapa? Milik Allah semuanya. Dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ini kata hadis ya, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 11. Dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran surat Al-Maidah ayat 11. Jadi dalam salah satu tafsir itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sedang berada di bawah pohon. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang hendak membunuh Nabi. Maka dia keluarkan pedangnya. Kemudian Arab Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, pedang ini sudah ada di tanganku, maka siapa yang dapat menolongmu wahai Muhammad, kata orang Badui itu. Maka Nabi berkata dengan lantang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongmu. Bergetar hatinya sehingga disarungkan kembali pedang itu. Dan para sahabat pun kemudian datang, tetapi Nabi itu tidak menghukum si orang Arab Badui tadi. Justru dia kemudian menjadi masuk Islam. Dengan bertawakal, maka manusia akan, jadi ini hikmahnya ya. Yang pertama, selalu introspeksi atas kesalahan diri sendiri. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, pasti ada sesuatu yang salah dengan diri kita atau dari apa yang kita lakukan. Jadi introspeksi. Yang kedua, selalu berusaha untuk meraih keberhasilan. Jadi
tidak putus asa, selalu berusaha dan berusaha kembali. Yang ketiga, tidak sombong ketika mendapatkan kesuksesan. Dia tahu bahwa kesuksesan yang diraihnya itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena dengan meraih kesuksesan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah, bersikap sabar dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Assalamualaikum.